Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi an'amna 'alaina bini'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa na'udzu bika min haula'il arba'. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma adkhilna ila jannatika bighairi hisabin wala adab. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya, sehat? Alhamdulillah. Saya sengaja memperpanjang doa karena hari ini adalah hari Jumat. Ya, ketahuilah wahai saudariku bahwa tidak ada hari yang terbaik ketika matahari terbit kecuali hari Jumat. Maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan kaki kita untuk menghadiri sebuah majelis yang Allah cintai. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba kecuali Allah Azza wa Jalla akan tunjukkan hamba ini untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara untuk mendekat kepada Allah adalah dengan datang ke majelis ilmu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Zat yang telah memberikan kita nikmat hidayah. Nikmat di mana tidak semua orang bisa merasakan ini. Kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak orang-orang yang ada di bumi Allah. Kemarin ibu-ibu, teman-teman semuanya, ada jamaah
yang dari Yogyakarta pengen ikut ke Surabaya, pengen ikut ke Gresik, pengen ikut daurah dan acara di Ichikawa ini. Namun ada namunnya ini ya, karena sebagian suami mereka juga tidak mau ditinggal sendirian ya. Akhirnya mereka nantilah insya Allah lain kesempatan, insya Allah. Berarti masya Allah, teman-teman di sini dimudahkan oleh Allah untuk duduk di majlis ilmu, mendapatkan teman-teman yang baik, yang salihah, mendapatkan ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat, dan tentunya setiap waktu yang kita habiskan di dunia pasti kelak kita akan bertanggungjawabkan di akhirat nanti. Hari ini tepatnya di tanggal 28 Rajab, semua kita yang hadir di sini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai saudariku, tidaklah kaki kita nih bergerak pada hari kiamat nanti berada di tempat. Kapan bergerak? Setelah Allah tanya kepada kita 4 perkara. Apa yang Allah tanya? Yang pertama, Allah tanya, untuk apa usia yang aku berikan? Allah tanya, waktu dari jam sekian sampai jam sekian apa yang kau perbuat? An umrihi fima afna. Allah akan tanya kepada kita usia. Yang kedua, Allah akan tanya ibu-ibu kepada kita tentang ilmu. Nah, ini penting. Berarti setelah waktu yang Allah tanya ilmu. Para ulama menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, di antara tujuannya adalah untuk menyebarkan ilmu, untuk memerintahkan hamba-hamba Allah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua ilmu. Maka teman-teman, sebenarnya ya, kita ini bukan hanya semangat dalam menuntut ilmu, bukan hanya semangat dalam mengumpulkan berbagai macam ilmu yang telah kita dapatkan. Bukan, itu bukan tujuan utama. Tapi tujuan utama kita adalah apakah kita mengamalkan ilmu yang telah Allah berikan, atau justru kita hanya mendengar dan mendengar serta mendengar. Allah akan tanya kepada kita, ilmumu untuk apa kau jadikan ilmu yang telah aku berikan? Yang ketiga, Allah akan tanya ke kita ibu-ibu tentang nikmat yang Allah berikan. Di antaranya adalah masa muda. Di dalam Islam, masa muda itu adalah usia ketika seseorang mencapai usia balik sampai usia 30 tahun. Coba saya tanya dulu nih teman-teman yang hadir. Ada nggak yang usianya di bawah 30 tahun? Boleh acungkan tangan? Siapa yang di bawah 30 tahun? 1, 2, 3. Mana lagi? Oh, cukup banyak Ustazah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Berarti yang usia di atas 30 tahun itu pernah muda. Ya, Masya Allah. Baik. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah bagi teman-teman yang hadir sekarang usianya di bawah 30 tahun. Artinya berarti masih muda. Ya. Dan Allah tanya, untuk apa masa mudamu? Coba ibu-ibu ingat-ingat kita dulu. Usia di bawah 30 tahun apa yang kita perbuat? Coba muhasabah masing-masing. Ngapain tuh kita waktu di bawah 30 tahun? Apa yang terjadi? Wallahu ta'ala alam. Ya. Maka kalau kemarin di usia 30 tahun ternyata kita menghabiskan waktu kita untuk mendurhakai Allah, untuk bermaksiat kepada Allah, maka perbanyak meminta ampun kepada Allah. Karena besok ditanya, masa muda untuk apa? Dan Allah itu zat yang maha baik. Setiap kita tuh punya masa lalu, ibu-ibu. Setiap kita punya dosa. Dan sebaik-baik hamba adalah yang kembali kepada Allah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kalaulah dulu kita di waktu muda kita terlena dengan dunia, sampai tidak ada waktu menuntut ilmu agama, maka berarti kita tidak melaksanakan perintah Allah. Karena di antara perintah Allah adalah belajar ilmu agama. Kita bertaubat kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa hamba ya Allah. Ya. Dulu di masa muda hamba sering melalaikanmu. Ya.
akhirnya sekarang sudah masa-masa mendekati usia 40 tahun. Nah, usia 40 tahun ini usia rawan nih Ibu. Usia 40 tahun tuh para ulama dulu mereka banyak yang akhirnya bahasanya uzlah. Jadi menyendiri gitu ya. Tidak banyak bergaul dengan manusia. Itu usia 40 tahun. Banyak yang akhirnya ya sudahlah saya pengen mendekat kepada Allah. Itu usia 40 tahun. Berarti kalau masih usianya 35, 38, 30 berapa Bu? 9,9 bulan gitu ya, 11 hari. Itu masih ada kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau sudah 40 tahun, Masya Allah itu hari-hari yang akan para ulama sampai bilang gini ya. Kalau orang usia 40 tahun itu baik, insya Allah nanti kesananya baik. Kalau di usia 40 tahun semakin menjadi-jadi, semakin bermaksiat kepada Allah, maka selebihnya wallahu ta'ala alam. Ya. Jadi usia yang cukup rawan usia 40 tahun. Ustazah, gimana kita yang sudah nenek-nenek? Ada yang di atas 40 tahun? Coba, saya tadi sudah tahu ya, yang di bawah 30 tahun, yang di atas, yang di bawah 40 tahun dulu. Di bawah 40 tahun, saya di bawah 40 tahun. Di bawah 40 tahun, Masya Allah. Masya Allah. Oh, ya oke, di bawah 40. Walaupun mungkin usianya 39,11 bulan, gitu ya. Kan yang penting di bawah 40. Oke, ada Mbak Nia, Masya Allah, barakallahu fiik. Tadi Mbak Nia cengan dulu ya, Masya Allah. Di atas 40 tahun, coba boleh angkat tangan. Masya Allah, ada juga, Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti beragam hari ini, Masya Allah. Baiklah, Masya Allah. Yang di atas 40 tahun, Masya Allah, berarti sudah Allah berikan kesempatan lebih banyak daripada anak-anak muda. Ya. Jadi gini loh ibu-ibu, ini baru pembukaan ya, masalah waktu. Rasulullah itu usianya berapa coba? 63. Oke, 63. Rasulullah diangkat menjadi nabi usia berapa? 40 tahun. Maka Rasulullah itu ketika usia beliau 40 tahun, yang jadi prioritas beliau dalam kehidupannya adalah akhirat. Usia-usia di atas 40 tahun sudah bukan lagi waktunya untuk berleha-leha. Sudah harus waktunya memikirkan bekal apa yang saya siapkan untuk akhirat nanti. Bu, kita di dunia ini nggak tahu sampai kapan. Check out dari dunia ini nggak tahu sampai kapan. Betul? Kalau kita nginap di hotel kan ada tuh batasnya. Jam check out, jam berapa tuh? 12. Ya, berarti kita harus sudah siap-siap sebelum jam 12. Masalahnya check out kita di dunia nggak tahu sampai kapan. Bisa 1 jam lagi, bisa setengah jam lagi, atau mungkin bisa 5 menit lagi. Jadi tidak ada nasihat yang terbaik ibu-ibu untuk diri saya terutama dan untuk teman-teman semuanya, kecuali kita harus banyak-banyak mengingat kematian dan menyiapkan bekal untuk hari setelah kematian dengan memprioritaskan waktu kita. Karena waktu itu akan ditanya oleh Allah besok. Yang keempat nih yang paling ngeri nih, yang keempat. Ibu-ibu, siapa di sini yang nggak punya harta, acungkan tangan. Dapat door prize dari panitia. Ada nggak yang nggak punya harta? Ada Mbak Anggi, Masya Allah. Selamat datang Mbak. Ini besti-besti saya waktu umroh kemarin. Ya Masya Allah. Barakallahu fiikum. Ya karena kita bersama berapa hari ya? 13 hari lah ya dengan perjalanan. Jadi lumayan dekat ya, ngobrol-ngobrol, Masya Allah. Coba siapa yang nggak punya harta di sini boleh acungkan tangan. Ada? Siapkan door prize. Ada yang mau door prize? Ada. Mbak Noi punya harta tidak? Punya. Ada yang nggak punya harta Mbak-mbak? Teman-teman ada? Semua punya ya? Masya Allah. Jadi door prize-nya nggak jadi keluar ya. Ya Allah, harta itu berat, paling berat. Kalau tadi usia tuh ditanya nih ibu-ibu, untuk apa usiamu? Ilmu ditanya, untuk apa ilmumu? Masa muda ditanya, untuk apa kau gunakan masa mudamu? Yang paling berat tuh harta. Apa yang Allah Azza wa Jalla nanti tanya kepada kita? Dari mana dan untuk apa? 2 jalur sekaligus. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslimah hendaklah banyak-banyak
bermuhasabah, terutama tentang harta ini. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, cukupkanlah kami dengan harta yang halal. Karena Allah itu telah memberikan rizki yang halal di muka bumi ini. Tinggal kita mau ambil yang mana, yang halal atau yang haram. Yang haram lebih mengerikan lagi. Yang halal saja dihisab, apalagi yang haram. Ya. Maka kita sebagai seorang istri, terutama ibu-ibu, perbanyak berdoa begini. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan harta yang halal-halal saja. Jauhkan kami dari harta yang haram. Waghnina bifadlika amman siwak. Dan berikanlah karunia dari keutamaanmu, dan jadikanlah hamba mencukupkan apa yang telah engkau beri. Masya Allah, itu bagus banget tuh doanya. Ya. Jadi tadi berapa perkara ibu-ibu yang akan Allah tanya? 4. Mana yang paling berat? Harta. Sepakat ya? Sepakat. Ada nggak ibu-ibu di sini yang bilang gini ke suaminya sebelum bekerja? Kalau uang Gresik iki apa yo? Nyebutnya ke suami apa kalau mau suaminya mau kerja? Mbak Anggi nih, Mbak Anggi. Ke Mas siapa suaminya? Apa bilangnya kalau mau pergi? Panggilannya apa? Mas. Opo yo Mas. Apa Mbak? Ibu-ibu, Mas ya? Gak ada kata-kata romantis kah? Hah? Abi, apalagi Abi ya. Abi depan anak-anak. Beb, ada yang beb, mana beb? Oh beb. Iya. Oke. Beb, ya. Fi amanillah, gitu ya. Kan mau kerja tuh. Semoga Allah senantiasa menjagamu. Saya titipkan engkau kepada Allah. Nah, bagus banget tuh Bu. Jadi kalau suaminya mau kerja tuh, ya kita tuh bener-bener SOP-nya gini ya, SOP tulis ya. Beb fi amanillah. Saya titipkan engkau kepada Allah. Tolong nanti bawa harta ke rumah yang halal-halal saja. Oh, ada Mbak Lili, Masya Allah. Ulangi lagi ya. Beb, apa ibu-ibu tadi SOP-nya? Fi amanillah. Semoga Allah menjagamu. Tolong bawa ke rumah harta yang halal-halal saja. Kami sekeluarga bisa bersabar ya dengan apa yang belum menjadi harapan kami. Tapi kalau sudah harta yang haram, maka kami takut kepada Allah. Sudah. Bu, ada nggak seorang istri yang suaminya keluar pikirannya macam-macam tuh? Nanti gimana suamiku di luar? Pergi kemana? Enggak, sekarang udah enggak. Lah kapan pernah? Katanya sekarang udah enggak. Berarti kalau sekarang udah enggak, kemarin pernah? Hah? Dulu pernah Mbak? Dulu pernah? Punya pikiran begitu ya? Oh, awal-awal pernikahan. Oh, suamiku nanti gimana? Nanti pergi sama siapa? Makan di mana? Macam-macam. Belum lagi kalau pulang telat, curcol jadinya. Coba ibu-ibu, kenapa kok dulu iya sekarang tidak? Masya Allah. Karena kita sudah dijaga oleh Allah. Karena kita semakin kesini sudah belajar ilmu agama, sudah semakin mantap bahwa yang namanya suudzon ke suami itu tidak boleh, ya kan? Kan namanya suudzon ibu-ibu. Ya. Apakah suami kita pernah berpikir nanti istriku gimana di rumah, siapa yang masuk ke rumah? Kan enggak. Betul kan laki-laki enggak kan? Kita yang banyak bersuudzon kepada suami. Maka saya pesan ya ibu-ibu, PR ya, yang sudah menjadi istri, yang belum menjadi istri, saya doakan di hari Jumat loh ini ya. Semoga Allah Zat yang maha mengabulkan doa, semoga Allah memberikan kepada kalian yang belum menikah para suami yang saleh. Aminnya kenceng, Masya Allah. Masya Allah, begitu ya. Amin ya. Baik, jadi sudah ya. Nanti doanya lagi, ba'da asar tambah lagi doanya.
Jadi sekali lagi ibu-ibu bahwa ternyata ilmu agama itu adalah sesuatu yang penting bagi kita semuanya. Karena dengan kita berilmu, Allah akan menjaga kita. Dengan kita berilmu akan menjadikan kehidupan kita lebih tenang. Dengan kita berilmu, Allah angkat derajat kita. Yuk, saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, jangan pernah bosan untuk mencari ilmu agama. Jangan pernah bosan untuk duduk di majelis ilmu. Jangan pernah bosan untuk mengamalkan ilmu, karena sejatinya tidak ada ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita kecuali dengan ilmu. Ya, semoga di hari ini Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Ini baru pembukaan ibu-ibu. Salawat beriring salam semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga besar beliau, kepada para sahabat ridwanullahi alaihim. Kita berdoa semoga ini hari Jumat lagi ya, kita yang hadir semuanya kelak, semoga Allah berikan keistiqomahan untuk tetap berada di jalan yang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya telah perintahkan kepada kita. Semoga kita berjalan di jalan di mana apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW perintahkan dalam hadis-hadis yang sahihnya, kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Semoga kelak di akhirat nanti kita yang hadir semuanya mendapatkan syafaat yang diharapkan oleh jutaan manusia, dan semoga kelak kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Baik, itu pembukaan dari saya ya, ibu-ibu. Insyaallah nanti kita akan lebih ya dekat lagi dengan sesi apa nanti, sesi tanya jawab ya. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Mbak Tari. Silakan Mbak. Insyaallah. Kalau Ustazah sudah menyampaikan untuk mukadimah, ya, untuk selanjutnya kami akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Namun sebelum itu kami izin menginformasikan ada batasan-batasan dalam melakukan atau memberi pertanyaan ya, karena ini sifatnya umum, khawatirnya nanti meluas kemana-mana. Jadi insya Allah nanti dalam bertanya mohon pertanyaannya tidak yang terlalu privacy gitu ya, kecuali nanti ada 10 orang yang terpilih melakukan sesi private dengan Ustazah insyaallah. Tapi itu pun juga diharapkan gini Ustazah ya, pertanyaan yang sekiranya bersifat umum seperti misalnya parenting gitu ya, masalah dalam ukhuwah, pertemanan gitu. Tapi untuk masalah muamalah, masalah rumah tangga gitu ya, masalah rumah tangga itu juga cukup rumit apabila kita hanya mendengar dari satu sisi saja gitu ya. Harapannya mungkin bisa dipilihkan pertanyaan-pertanyaan yang misalnya berkaitan dengan ilmu gitu ya, majelis ilmu ataupun lain sebagainya. Baik, nanti ada 3 metode gitu dalam pertanyaan ini. Ada pertanyaan yang akan diberikan secara langsung gitu ya. Ada juga yang melalui chat kepada admin, boleh. Nanti insya Allah akan saya bacakan. Atau juga ada yang mau ditulis juga boleh. Gitu. Baik, insya Allah nanti juga akan ada door prize bagi penanya yang terpilih. Baik. Oke, kita akan mulai terlebih dahulu. Saya akan memulai dari sesi pertanyaan langsung bagi yang mau bertanya. Kita mulai mungkin dari barisan yang terdepan dulu ya. Silakan. Ya, mungkin bisa diperkenalkan diri secara singkat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah tadi Boleh Mbak, namanya siapa? Kenalan dulu. saya Rika, saya dari Gresik Ustazah. Mbak siapa? Mbak Nita. Rika ya. Rizka. Mbak Rizka. Saya tersentil dengan apa yang disampaikan oleh Ustazah di poin 4, yaitu poin harta.
Yang mana kita sebagai seorang istri pada saat menikah kita tidak tahu harta suami itu dulunya didapatkan dari mana. Yang pastinya waktu menikah sudah ada. Kita sempat menanyakan ya, untuk membersihkan harta itu ada keinginan kita untuk mulai menyisihkan mana yang itu riba, yuk di stop seperti itu. Mana yang tidak benar, yuk kita keluarkan, kita bersihkan. Nah, mohon untuk diberikan bagaimana sih sebenarnya untuk men-stop riba dan mengeluarkan harta yang sekiranya kita tidak yakin, karena memang itu susah sekali ya Ustazah ya, karena mungkin rumah sudah ada, mobil sudah ada, semua tabungan sudah ada di bank. Nah itu kan juga kita mesti berpikir banknya yang bagaimana, pengaturannya. Saya mikirnya kok rumit gitu ya, rumit dan mumet. Ya maklum ya, perempuan ya Ustazah. Itu aja saja dari saya. Mungkin atau mungkin juga ada amalan atau mungkin jalan bagaimana untuk mempermudah itu semua, termasuk diberikan keistiqomahan, karena jujur masalah harta ini memang kodoknya besar seperti Ustazah. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak, jazakillah khair. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertanyaan dari saudari kita Mbak Rika, Masya Allah, barakallahu fiik, jazakillahu khair atas pertanyaannya. Ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, pernikahan di dalam Islam ya, tadi sudah dengar semua kan pertanyaannya? Ya, pernikahan di dalam Islam itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Seseorang yang menikah berarti ia telah menggenapkan setengah dari agamanya. Dan kita tahu bahwa di antara tujuan kita menikah dengan suami kita adalah untuk berkumpul sampai ke dalam surganya. Kalau kita paham bahwa tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah berkumpul dengan pasangan, dengan anak-anak sampai ke dalam surganya, maka seharusnya semua keluarga muslim memikirkan bagaimana caranya dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan rel atau ketetapan yang telah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya tetapkan. Begitu ya. Nah, di antara syariat yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, maka memerintahkan kita untuk menjauhi yang namanya riba. Ya. Kenapa teman-teman kita diperintahkan untuk menjauhi riba? Karena ternyata di dalam riba itu ada sebuah kedzaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah itu akan menghancurkan riba. Berarti orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang diberikan taufik petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan lari dari yang namanya riba, karena ujung-ujungnya akan dihancurkan oleh Allah. Walaupun mungkin di awal-awal setan mulai menggoda. Ya, menggodanya apa? Dunianya semakin dekat, fasilitas semakin banyak. Tapi itu hanya sekedar ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya bakal Allah hancurkan. Nah, bagaimana sikap kita Ustazah sebagai seorang istri kalau kita menikah dengan suami sudah ada harta? Ya, boleh kita sebagai seorang istri kalau misalnya suami ya, ketika kita menikah dengan suami sudah ada harta, boleh kita tanya. Tapi tentunya pertanyaan dari seorang istri kepada suami itu bukan dengan cara mengintegrasi. Ya, kadang laki-laki tuh enggak suka ditanya, ya kan, begitu ya kira-kira ya. Kan dari mana uangnya? Wah, itu. Dari mana saja? Dari mana? Itu enggak suka. Gimana caranya? Ya pertama istri bilang dulu ke suami, "Beb, ya. Harus mesra. Saya tuh bersyukur banget
punya dirimu gitu ya. Masya Allah. Betul loh. Ibu-ibu tahu nggak? Sekarang itu perbandingan antara laki-laki dan perempuan, kami Mutiara Hikmah itu pernah loh mengadakan acara ta'aruf. Yang ada ibu-ibu masuk biodata Ahwat 120 biodata. Ihwannya berapa ibu-ibu? 20. Jadi sekarang itu laki-laki semakin langka. Ya. Perbandingannya 1:6. Ya, Masya Allah, bukan 1:4 lagi, 1:6. Ya Rob. Jadi pertama gini, ngobrol santai, terus bilang, Masya Allah, saya benar-benar bersyukur banget punya dirimu gitu ya. Masya Allah. Ini rezeki dari Allah. Alhamdulillah saya masih kebagian gitu kan. Ya kebagian, maksudnya kebagian laki-laki yang ada di dunia. Betul. Pertama bersyukur dulu. Kan jadi nanti suaminya, wah Masya Allah, berarti ini saya merasa apa kayak benar-benar dihargai gitu ya sama istrinya. Terus yang kedua, seorang istri itu harus tahu kondisi suaminya sedang ngapain. Ya, kalau misalnya kayaknya ya suamiku tuh enak diajak ngobrol, berarti oke, saya lanjut. Tapi kalau sudah kayaknya nggak mungkin lagi untuk ngobrol, ya sudah, kita minum sebentar, lanjutkan besok. Pertama tadi bersyukur dulu sama Allah. Saya tuh benar-benar bersyukur sama Allah karena Allah telah memberikan rezeki engkau wahai suamiku. Ya, oke, sudah. Kemudian nanti ngobrol lagi, Beb, kalau boleh saya tahu, kalau boleh, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu ya. Dulu tuh sebelum menikah tuh ceritanya gimana? Nah, kan nanti ketahuan dari situ. Nah, suami cerita gini. Oke, panjang kali lebar, tapi kan nggak diintegrasi tuh. Diberikan ranah untuk bercerita. Cerita sudah. Nanti kita bisa mengambil kesimpulan. Oh, ternyata alhamdulillah nih, suamiku sebelum menikah dengan saya, Masya Allah kerjanya, Masya Allah sesuatu yang halal. Sudah, kita bersyukur. Kalau ternyata setelah cerita ada sesuatu yang haram atau sesuatu yang mungkin syubhat gitu ya, maka mulai lagi kita ingatkan. Kita nih di dunia cuma sebentar ya ternyata ya. Tadi saya menghadiri kajiannya Ustazah gitu ya. Ada bincang-bincang di Ichikawa ini, katanya harta tuh ditanya. Sekarang yuk kita muhasabah bareng-bareng, kayaknya kita harus memilah-milah deh. Mana harta yang halal, mana harta yang haram gitu ya. Untuk kebahagiaan kita bersama, Beb. Gitu ya. Nah, ngobrol. Sudah, misalnya ada nih, sudah tahu, oh ini harta yang haram misalnya. Ya sudah, kalau memang itu benar-benar harta riba, harta haram, kita keluarkan. Para ulama membolehkan untuk harta haram ini dibuat fasilitas umum. Boleh, ya. Jadi silakan bagi teman-teman yang misalnya masih memiliki harta-harta haram, maka segera keluarkan. Kita tidak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Jangan nunggu nanti dan nanti. Mumpung Allah kasih kita hidayah. Setelah dikeluarkan untuk fasilitas umum, baru kemudian kita mulai stop. Sudah. Nggak ada lagi kita tengok-tengok ke harta-harta yang haram. Saya mau memperbanyak berdoa, suamiku juga yuk perbanyak berdoa. Tadi doanya, Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghnina bifadlika amman siwa. Ya, banyak-banyak berdoa. Begitu ya Mbak ya. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Semoga sudah bisa menjawab ya. Baik, sudah ada satu pertanyaan. Mungkin saya pilih dari barisan belakang, kira-kira ada yang mau bertanya. Wah, ada itu, ada yang angkat paling tinggi. Saya enggak lihat orangnya, tak bangun aja. Ya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair waktunya. Selamat datang di kota Gresik yang panas susah. Masya Allah. Semoga tidak kapok ya. Mboten, alhamdulillah saya senang datang ke Gresik, datang ke Surabaya, nambah saudara-saudara baru. Alhamdulillah. Ini begini pertanyaannya Ustazah. Asmani pun Bu? Oh nggih, nama saya Ana. Ibu Ana. Nggih, monggo Bu Ana. Waktu orang tua masih hidup. Ini pertanyaan dari Bu Ana atau titipan ya? Bukan, asli. Oh, asli. Karena tadi saya ngobrol sama Mbak Devi sudah ada yang nitip pertanyaan. Oke. Silakan Bu. Jadi begini, kita ini berlima ini saudaranya perempuan, laki-laki, perempuan. Waktu ibu masih hidup, bapak ibu masih hidup ini, ibu ini sudah memberikan rumah, adik-adik saya itu sudah diberikan rumah semua.
Kemudian punya rumah kan di desa ini, sementara ditinggali bule karena kondisinya bule ini kan agak tidak mampu gitu, jadi rumah tempati ya biar tidak kosong rumahnya gitu. Ya bule terus tempati sampai sekarang. Terus pada waktu ibu masih hidup itu kita itu berembuk gimana kalau rumah yang di desa ini dikasihkan sama adik kita yang paling kecil yang keadaannya ya dibanding kita ini agak kurang mampu gitu. Kemudian saudara-saudara semua itu setuju, ibu juga setuju. Terus pertanyaan saya ini kira-kira menurut ilmu waris itu boleh apa enggak seperti itu saja? Baik. Yang meninggal dulu itu bapak, kemudian ibu, kemudian adik yang nomor 3 laki-laki, kemudian ibu saya. Tapi semuanya waktu masih hidup itu sudah setuju semuanya. Baik, Ibu. Mungkin Ustazah sudah paham ya? Nggih. Jadi kira-kira itu saja. Nggih. Wa iyyaki. Jazakillah khair. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, harta yang diberikan oleh orang tua kita di masa hidup, tolong digarisbawahi. Ini bukan dinamakan harta waris. Karena tadi Ibu Ana berkata waris-waris gitu ya. Saya dengar waris yang di sebelah kanan saya juga kayaknya ini warisan ini katanya ya. Ketahuilah itu bukan harta warisan. Harta warisan itu yang seperti apa? Ya, saya pelan-pelan ya ibu-ibu ya. Harta warisan itu adalah harta yang dibagikan kepada ahli waris setelah orangnya meninggal dunia. Itu namanya harta warisan. Kalau tadi dari apa yang saya dengar ya, maka yang disebut yang tadi Ibu Ana ceritakan adalah harta hibah. Namanya apa, Bu? Hibah. Artinya apa? Yo memberi sebelum orang yang punya hartanya ini meninggal. Dan kata para ulama, orang tua boleh memberikan harta kepada anak-anaknya semasa orang tuanya masih hidup untuk kebutuhan anak-anaknya. Jadi kita sebagai orang tua nih Bu, daripada anak kita misal melihat kondisi anak kita kok kayaknya kasihan gitu. Jangan sampai kita ngempet-ngempet, nunda-nunda untuk memberikan harta sedangkan anak kita akhirnya meminta gitu loh. Tidak apa-apa, diberi. Namanya hibah, ya bukan warisan. Dan untuk masalah hibah ini tidak berlaku aturan yang telah digariskan dalam ilmu waris. Kalau ilmu waris kan ada yang setengah, ada yang asoba, ada yang macam-macam kan. Kalau hibah ini ya terserah yang mau membagi. Berarti orang tua yang membagi. Berarti gimana Ustazah kalau misalnya orang tua tuh melihat ada adik saya misalnya kata Ibu Ana ya, yang qadarullah ekonominya misalnya belum mampu, boleh nggak orang tua bilang nanti rumah yang di desa buat adikmu yo gitu ya. Terus kita semuanya setuju, boleh ya. Jadi itu tidak masalah, tidak apa-apa. Kalau sekarang ditempati oleh buli daripada rumah kosong, apakah boleh? Boleh. Tapi tetap kalau memang sudah pemberian dari orang tua, maka rumah itu milik adiknya Ibu Ana. Wallahu ta'ala alam. Begitu Ibu. Terima kasih. Jazakillahu khairan. Insyaallah. Ya, alhamdulillah sudah 2 pertanyaan mungkin Ustazah. Masih sanggup Ustazah? Boleh. Tadi kan kayaknya usia-usia di atas 40 tahun ya. Sekarang kita cari Yang 2 ini ya. muda-muda ya. Oke, sekarang kita pilih yang muda-muda ya. Iya. Coba di sini ada Ukti yang usianya masih di bawah 30 tahun lagi. Oke, gantian. Usia berapa? 28. Masya Allah 28. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki. Masya Allah, kayaknya udah asing lagi nih ya. Dari wajahnya sudah pernah lihat kemarin ikut Dorong Movenpick ya? Iya, betul. Masya Allah. Oke, silakan. Sama juga alhamdulillah. Baju kita sama. Oh, saya malah nggak nge. Oh. Katanya baju kita sama juga Ustazah. Oh iya. Tapi kita nggak janjian kan?
Kita nggak janjian semalam kan? Enggak, kita nggak janjian. Jadi sudah saya ini masih berteman sama teman-temanku yang masih nggak berjilbab, terus masih pacaran, masih banyak teman-temanku yang masih belum hijrah ya. Go, tapi ya menuju menuju hijrah. Belum ada hijrah. Oh belum. Juga. Oh iya. Nah itu memang, tapi dia tuh temen yang menurutku benar-benar bisa kayak ada setiap aku butuh gitu loh. Masya Allah. Ya, itu baiknya dia. Jadi tapi ketika aku kayak misalnya suruh dia untuk sholat, baca Quran, dia mau gitu loh. Wow. Sebenarnya itu, cuman hilangnya untuk berjilbab, untuk kayak gitu tuh masih belum ada. Oke. Menurut Ustazah aku harus jauhin dia atau enggak ya? Ya, Masya Allah. Ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, Masya Allah pertanyaannya luar biasa ini ya, Masya Allah. Anak muda itu adalah anak-anak yang Masya Allah ya, dia lebih suka berteman gitu ya. Dan itu fitrah ya Bu Tari ya? Fitrah insya Allah. Nah ini saya dan Bu Tari juga punya anak-anak muda. Usianya berapa Bu Tari? Usia anak saya 18. Sama ya? Iya. Kalau beliau tadi sama dengan bajunya, kita sama usianya dengan anak. Samaan ya. 18. Iya. Kelahiran tahun? Sampai lupa sih. 2005. 2006. Oh. Berarti Masya Allah dekat ya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kita ini ibu-ibu, saya dan Bu Tari punya anak perempuan yang mulai sudah balik, berarti sudah ABG ya, Masya Allah, Masya Allah. Tapi kita nggak bermaksud nyari menantu kok, enggak. Ya. Belum ya. Kalau dulu saya nikah 19 tahun berarti sudah mulai harusnya ya, Masya Allah. Baik, ibu-ibu teman-teman yang saya cintai karena Allah, begini. Dalam sebuah pertemanan, saya langsung jawab ya. Itu ada kaidah-kaidah sebenarnya yang berlaku. Apa kaidah yang berlaku? Rasulullah SAW menjelaskan. Kata beliau, ya beliau bersabda, bertemanlah dengan orang-orang saleh. Yaitu berteman tuh dengan siapa? Orang-orang saleh. Karena perumpamaan yang Rasulullah SAW bawakan, jika kalian berteman dengan orang saleh, seperti kalian berteman dengan pedagang minyak wangi. Berarti kalau kita punya teman pedagang minyak wangi kan biasanya dibagi tester toh ibu-ibu. Kecipratan wanginya. Ya, ada mau nyoba minyak wangi terbaru nih gitu ya. Dikirimlah testernya. Oh, ternyata wangi. Boleh nggak perempuan pakai minyak wangi? Boleh. Di mana? Di rumah, di depan suaminya. Baik. Nah, kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, janganlah kalian berteman dengan orang-orang yang tidak baik agamanya. Ya. Kenapa? Artinya yang tidak salih, karena diumpamakan seperti orang yang berteman dengan ahli besi, ya tukang las. Biasanya kalau kita dekat-dekat dengan mereka kan secara tidak sadar, misalnya baju kita terbakar gitu ya. Nah dari sini para ulama memberikan sebuah faidah. Kalau kita berteman, maka bertemanlah dengan orang-orang baik. Ustazah, gimana kalau saya sudah berteman dengan orang-orang baik? Apakah saya boleh berteman dengan orang-orang yang tidak baik? Kalau kita sudah berteman dengan orang-orang baik, artinya bestie kita, sahabat kita nih ada orang-orang baik. Gitu ya Mbak ya. Apakah kita boleh berteman dengan orang-orang yang tidak boleh, yang tidak baik dalam rangka? Ada catatannya. Dalam rangka mewarnai, bukan terwarnai. Dalam rangka berdakwah. Anak-anak muda itu keren-keren loh ibu-ibu. Mereka itu kalau sekalinya mendengar kebenaran misalnya, dan itu klik dengan yang menyampaikan, Masya Allah, mudah sekali digiring. Itu anak muda, gitu gak sih Mbak Tari? Anak muda gitu ya? Seneng banget kan? Seneng kalau ngobrolnya udah nyambung gitu. Klik ya, kalau sudah klik ya. Masya Allah. Itu bisa jadi jalan dakwah juga ya. Nah, betul. Jadi tetap semangat ya, enggak apa-apa. Nah, Ustazah gimana kalau saya sudah ajak untuk pakai kerudung tapi kok belum mau? Tenang, jangan tinggalkan dulu. Berdoa sama Allah. Berdoa sama Allah. Bu, yang namanya hidayah itu, kalau Allah sudah memberi, maka tidak ada satupun dari hambanya
yang mampu menyesatkan. Dan kita nih yang sekarang sudah diberi hidayah oleh Allah, jangan pernah lengah untuk tetap berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena banyak kisah-kisah orang-orang terdahulu yang juga mereka akhirnya tergelincir ke jalan yang tidak Allah ridhoi setelah sebelumnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita pernah mendengar ada kisah seorang muadzin, dan ini insyaallah kisahnya sahih, di mana beliau itu termasuk orang yang taat kepada Allah. Bayangkan aja, muadzin itu kan biasanya datang ke masjid duluan kan ibu-ibu. Iya, muadzin itu orang yang adzan. Kan masa orang yang adzan datangnya terakhir? Pasti kan datangnya duluan tuh. Iya, awal. Kalau kita lihat seorang muadzin tuh imannya kan Masya Allah bagus ya, berarti ya datang ke masjid duluan. Tapi ternyata di tengah-tengah kehidupannya diuji oleh Allah dengan seorang wanita yang cantik. Dan akhirnya berujunglah muadzin ini yang biasa adzan ini terpincut dengan wanita yang cantik ini. Tapi wanita ini mengajak muadzin untuk keluar dari agama Islam. Dan itu terjadi. Ya, maka dari itu doakan temannya. Dan ibu-ibu tahu, orang yang mendoakan saudaranya tanpa kita memberitahu. Jadi saya misalnya doa ini untuk Mbak Tari, ya Allah, semoga Allah mensolihkan anak-anaknya Mbak Tari. Apa kata malaikat? Amin. Semoga Allah ijabah doamu. Dan juga semoga Allah solihkan anak-anakmu. Masya Allah. Tapi saya tidak usah bilang-bilang ke Mbak tadi. Nah, sama Mbak juga berdoa sama Allah. Ya Allah, saya tuh sayang banget ke teman-teman. Teman-temanku tuh nurut, kalau dibilangin suruh sholat yo sholat, dibilangin suruh puasa yo puasa. Tapi kok ya Allah suruh pakai jilbab masih susah, masih sulit. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, benar-benar minta tuh. Kalau bisa nangis. Ya Allah, saya meminta kepadamu, berikanlah hidayah, lembutkanlah hati teman-temanku untuk bisa menerima kebenaranmu, memakai hijab yang telah engkau syariatkan. Mbak, kalau Allah sudah memberikan itu maka mudah bagi Allah. Saya punya cerita, ini kisah nyata ibu-ibu. Ada seorang ibu yang Masya Allah sekarang pakaiannya sudah syar'i. Beliau cerita ke saya, Ustazah boleh nggak saya cerita? Boleh Bu, silahkan. Ustazah, saya tuh benar-benar bersyukur atas nikmat hidayah ini. Kata beliau, dulu Ibu Ustazah, waktu saya masih kerja di sebuah perusahaan yang punya orang asing, itu perusahaannya, saya tuh kalau kerja pakai rok mini. Udah bukan lagi pakai celana panjang, pakai rok mini. Rok mini tahu nggak anak-anak muda? Apa namanya ya? Nggak tahu sekarang apa ya. Rok mini itu Rok kurang bahan. Rok kurang bahan. Rok yang di atas lutut. Di atas lutut ini. Zaman dulu tuh ada tuh. Ya, orang-orang kalau mau kerja kan gitu kan. Di atas paha ada juga namanya rok apa? Rok super mini. Ya. Nah, itu pakai itu katanya ya. Terus saya tuh saja kalau kerja itu dari pagi sampai petang. Ya, Masya Allah. Dan Ustazah tahu waktu itu tuh benar-benar saya rasanya uang ada tapi nggak tahu, rasa saya tuh nano-nano gitu loh, nggak pernah, hati tuh nggak pernah tenang. Alhamdulillah Ustazah, setelah Allah berikan hidayah, saya menuntut ilmu, orang Jogja ya, saya ke kajian, Alhamdulillah ya Allah, ternyata hati saya menjadi lebih tenang. Dan saya nggak mau melepas hijab yang Allah telah berikan kepada saya. Sampai beliau nangis. Coba, Masya Allah ya, orang tuh kalau pernah mengalami masa lalu yang ekstrim itu benar-benar merasakan hidayah tuh sebuah rizki dari Allah. Masya Allah. Sampai itu tuh nangis, benar-benar nangis loh. Masya Allah. Saya biarkan ibu itu untuk menangis lama gitu ya. Terus saya usap pundak beliau dan saya doakan, semoga Allah memberikan keistiqomahan untuk kita semuanya ya Bu. Semoga Allah memberikan kita husnul khatimah dalam akhir hayat kita. Masya Allah. Jadi ada yang pakai rok mini aja kalau sudah Allah berikan hidayah, Masya Allah. Ya, tetap doakan. Ya.
Kemudian yang kedua, ini bukan hanya kita doakan, tapi kita ikhtiar. Mbak, anak-anak muda itu kan biasanya suka lihat tontonan tuh kalau di HP ya. Coba carilah. Misalnya kita nggak langsung ceramah ustadz gitu. Kalau ceramah ustadz kan anak-anak muda kayaknya, ini tausiah ini gitu ya, nggak mau nonton. Alhamdulillah sekarang sudah ada loh banyak apa namanya Mbak, motion apa yang grafik itu namanya? Oh, motion graphic gitu. Iya kan ya. Nah model-model begitu tuh dikirim dulu, dikirim tentang arti dari sebuah hijab. Nanti biarkan dia melihat, biarkan mempelajari. Lambat laun kalau sudah cinta, masya Allah, biiznillahi taala, atas izin Allah, semoga Allah lembutkan hatinya dan bersegera untuk menutup aurat, gitu ya. Wallahu taala alam. Ya, alhamdulillah banyak faedah ya yang insya Allah bisa kita dapatkan baru dari 3 pertanyaan ini ya, masya Allah. Mungkin ya sudah ada yang angkat tangan. Ya, insya Allah kita lanjutkan ya. Ana akan membacakan pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp admin. Ini masya Allah sudah cukup banyak langsung masuk pertanyaannya. Insya Allah kami akan maksimalkan. Namun jika kado rumah waktunya belum cukup, nanti mungkin bisa di lain kesempatan. Ya, ini izin saya Ana bacakan Ustazah untuk pertanyaannya. Mohon mungkin bisa ikut menyimak ya pertanyaannya. Ya, bismillah. Ustazah, saya mempunyai anak perempuan usia 14 tahun, kelas 2 SMP di sebuah pondok sunnah yang tergolong bagus di Jawa Tengah. Pada dasarnya memang dia anak yang pendiam. Setelah hampir 2 tahun menuntut ilmu di sana. Setelah apa? Pondok sunnah gitu ya Ustazah, di Jawa Tengah gitu. Pada dasarnya dia adalah anak yang pendiam. Namun setelah hampir 2 tahun menuntut ilmu, ada hal yang membuat putri kami kurang sreg, bukan dari faktor pondoknya, tapi karena pergaulannya. Ya, bergaul dengan ratusan anak yang heterogen yang berbeda-beda. Sempat Anda berpikir, jadi ini anaknya Ustazah yang mungkin mengeluhkan, nih kok anak-anak di pondok lebih jelek dari bayanganku, gitu curhat sama uminya ya. Ternyata mereka melihat Korea, dengerin musik gitu ya, bilang menyanyi, joget, berbicara kasar, enggan mengamalkan ibadah sunnah. Padahal ini qadarullah ada di pondok sunnah gitu Ustazah. Lalu anaknya bertanya, apa boleh aku sekolah online saja nih? Sepertinya lebih baik aku di rumah sama Umi dan Abi. Nah, qadarullah ini anaknya juga sempat dibully sama teman-temannya karena dianggap soalin gitu ya. Alhamdulillah tapi anak dari penanya ini tetap bisa berprestasi di sana, baik di kelas maupun halaqah Qur'annya. Jadi pertanyaannya Ustazah, apakah yang sebaiknya orang tua lakukan? Apakah menarik anak tersebut dari pondok atau tetap memotivasi anak menuntaskan pondoknya hingga lulus 4 tahun lagi? Karena ini masih SMP Ustazah. Maksudnya mungkin mau sampai lulus SMA. Atau mungkin dari pondoknya biasanya ada paketan itu yang SMP harus SMA gitu kan ya? Iya. Ya, dengan harapan kalau tetap dimotivasi dia harus bisa lebih kuat dengan pergaulan yang heterogen nantinya. Begitu Ustazah. Baik. Kayaknya ini mewakili ibu-ibu yang memondokkan anak ya? Iya. Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, dari pertanyaan yang tadi saya dengarkan, kita bisa mengambil beberapa faidah ya. Di antaranya, mohon didengarkan untuk ibu-ibu yang punya anak di pondok atau ada rencana mau memondokkan anak, atau yang belum punya anak untuk persiapan kalau sudah punya anak. Jadi begini, dalam memilih tempat untuk menuntut ilmu, maka
yang perlu kita lakukan baik untuk diri kita maupun untuk anak-anak kita, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah meminta petunjuk kepada Allah. Meminta petunjuk kepada Allah. Kenapa saya tekankan di sini meminta petunjuk kepada Allah, ibu-ibu? Karena kita tidak tahu mana yang terbaik untuk anak-anak kita. Allah yang Maha tahu apa yang terbaik untuk diri kita dan anak-anak kita. Doanya ibu itu mustajab. Gunakan kesempatan ini untuk meminta kepada Allah, ya Allah, bimbinglah hamba ya Allah. Berikanlah petunjuk kepada kami, orang tua yang Engkau telah amanahkan buah hati tercinta. Anak-anak saya mau menuntut ilmu ya Allah. Kemanakah arahnya? Hamba mohon bimbingannya. Ya ibu-ibu ya. Itu dulu yang pertama tuh. Karena banyak orang tua yang saya lihat di zaman sekarang, kalau mau memilihkan tempat belajar untuk ananda tercinta itu mainnya ikut-ikutan. Kumpul sama temennya. Kan ibu-ibu biasanya punya komunitasnya. Tanya ke temennya, anakmu sekolah di mana? Ya, sekolah di sekolah A gitu ya. Mungkin sekolah yang paling favorit di Gresik gitu ya. Oh, kepiye, gimana sekolahnya? Gini. Kan itu menurut pendapatnya dia ya kan. Belum berdoa sama Allah sudah mulai bilang ke suaminya, "Ya, Beb, tadi saya ketemu nih sama teman, dia cerita gini. Kayaknya bagus sih sekolah itu." Ya. Gimana kalau kita menyekolahkan anak kita di sana aja? Nah, suaminya pas dapet ya tipe yang suami takut istri. Ya. Oke, Bu, siap. Padahal yang namanya laki-laki itu dalam sebuah keluarga, yang namanya ayah dalam sebuah keluarga punya peran. Apa perannya yang telah Allah titipkan kepada mereka laki-laki? Mengambil keputusan. Jadi kita nih, emak-emak nih, jangan sekali-kali kita langsung mengambil keputusan. Tetap keputusan ada pada suami kita. Selagi keputusan suami kita tidak melanggar syariat, tolong ibu-ibu didengarkan. Selagi keputusan suami kita tidak melanggar syariat, maka wajib bagi kita sebagai seorang istri untuk mentaatinya. Kecuali kalau sudah melanggar syariat. Suaminya bilang, kayaknya bagus di sekolah B deh, Bu. Padahal di sana misalnya sekolahnya campur aduk gitu ya. Kan tuh udah namanya udah kholwah, udah ikhtilat ya, sudah ikhtilat campur baur antara laki-laki dan perempuan. Dan ini menurut syariat kan tidak boleh. Ya, misalnya itu boleh kita usul, protes ya, boleh. Tapi selagi tidak melanggar syariat maka masya Allah. Dan ketahuilah ibu-ibu yang namanya laki-laki itu, kalau berpikir tuh berpikirnya lebih jauh loh daripada kita mak-mak. Coba laki-laki itu nanti pikir, yowis nanti gini aja, gini A B C, biasanya begitu, nggak langsung kayak ibu-ibu itu loh. Ibu-ibu tuh denger anaknya sekolah di sini ikut-ikutan. Atau misalnya ada banyak orang Gresik menyekolahkan anaknya atau memondokkan anaknya di sebuah pondok yang favorit ya, maka kita ikut-ikutan biar apa? Biar kalau ditanya sama temennya kita dapat jawaban yang tepat, gengsi. Ada tuh model ibu-ibu begitu. Ya Allah, padahal yang mau sekolah, yang mau mondok, yang mau nuntut ilmu tuh bukan kita ibu-ibu. Siapa? Anak kita. Maka pastikan kita tanya dulu sama Allah. Anak kita itu milik siapa sih ibu-ibu? Milik Allah. Berarti kita kembalikan dulu kepada yang punya. Ya Allah, ini amanah darimu. Kira-kira menurut engkau titipanmu ini baiknya kemana gitu? Kita hanya titipan, kita hanya orang tua yang dititipi amanah oleh engkau. Jadi saya memohon kepadamu. Sudah Bu? Satu ya, apa tadi? Meminta petunjuk sama Allah. Yang kedua, ibu-ibu, bagi ibu-ibu yang mau memondokkan anaknya, maka sebaiknya jauh-jauh hari anaknya diajak untuk survei, untuk lihat kira-kira mana yang cocok untuk anak kita nanti mondok. Ya,
Dulu waktu anak saya yang sulung itu mau mondok, anak saya yang sulung hadir, yang kedua juga hadir ya. Alhamdulillah. Itu kami sempat juga membawa ke pondok A, membawa ke pondok B ya. Biarkan anak-anak kita yang memilih pondoknya. Ya, karena anak-anak kita yang akan hidup di sana. Begitu ya, Bu. Kemudian yang ketiga, kami, saya dan suami punya prinsip begini. Kalau anak kita mondok, maka biasanya kami cari pondok pesantren yang nggak terlalu rame, yang nggak terlalu penuh. Bukan masalah gengsi, Bu, karena sunnatullah ya. Kalau orangnya banyak, sedangkan pembimbingnya terbatas, itu biasanya anak-anak ndak ke open. Tahu ndak ke open? Alhamdulillah saya dan suami pernah mengajar di sebuah pondok pesantren di Yogyakarta kurang lebih sekitar 5 tahun. Namun kami tidak tinggal di pondok pesantrennya, jadi ngajar habis itu pulang gitu ya. Dan saya melihat memang ada banyak anak-anak pondok itu yang akhirnya mereka kurang terperhatikan oleh pondok pesantren. Jadi mereka bingung kalau mau cerita ke siapa ceritanya. Jadi dulu waktu saya ngajar tuh, Bu, kalau jam istirahat banyaknya saya di kelas. Kenapa? Karena anak-anak pada curhat. Ya, padahal saya bukan guru BK. Ya. Mereka itu bingung mau cerita ke siapa. Ya. Berarti yang keberapa tadi? Yang ketiga ya, kalau mau mondokin anak. Yang keempat, banyak banget tipsnya ya. Tolong ibu-ibu, yang namanya anak-anak kita juga butuh perhatian kita. Besok nih, yang Allah tanya perihal anak-anak kita bukan guru-guru anak-anak kita, bukan lembaga pendidikan anak-anak kita, tapi yang Allah tanya kita, Bu, dan suami kita sebagai seorang ayah. Allah tanya, ya Allah, bagaimana kita akan menjawab di hadapan Allah ketika Allah berkata kepada kita di akhirat nanti, wahai ibu, wahai ayah, aku telah mengaruniakan kepadamu buah hati. Sedangkan kata Allah, ada hamba-hamba Allah yang tidak diberikan karunia buah hati. Apa yang telah engkau perbuat kepada buah hatimu? Apa yang akan kita jawab? Coba itu pikir baik-baik. Dan kalaulah memang ya ibu-ibu, kita mampu untuk mendidik anak-anak kita sendiri di rumah, itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Kenapa? Karena yang namanya anak itu butuh teladan. Apalagi tadi anaknya perempuan ya? Perempuan. Usia 14 tahun. Usia 14 tahun itu butuh dekat dengan ibunya juga. Butuh dikenalkan bagaimana cara nanti kamu bermuamalah dengan orang lain. Bagaimana cara melayani orang lain. Masya Allah. Putri kami, 2 putri kami ibu-ibu, yang pertama dan yang kedua, hari ini posisinya ada bersama kami di Yogyakarta. Yang pertama sekarang semi homeschooling. Jadi kalau tadi keputusannya diambil apa tidak gitu ya. Sebenarnya kalau saya posisinya menjadi ibunya perempuan ini, dengan cerita yang tadi anaknya pernah dibully, terus kedua juga dia masya Allah ini anak salihah ini, melihat kok kayak gini pengaruh buruk dari teman-temannya. Masya Allah, kalau saya posisinya ibu ini, pertama minta sama Allah mana yang terbaik, kedua saya ambil. Kenapa ibu-ibu? Jangan biarkan anak-anak kita menjadi korban pembulian. Kasihan Bu, kasihan. Kita yang orang besar aja kalau dibully tuh rasanya sakit enggak sih Bu? Sakit. Apalagi anak-anak kita. Maka pertama minta sama Allah. Yang kedua, kalau anaknya memang sudah ada ya rasa-rasan, Bu, saya mau online aja, Masya Allah itu bisa insya Allah. Dan ibu-ibu sekedar info, sekarang itu ada Masya Allah ya, ini hikmah COVID ya, ada banyak sekali
halakoh-halakoh Quran atau halakoh-halakoh ilmu agama yang bisa didapatkan oleh anak-anak kita dengan jalur online. Dari mana guru-gurunya? Dari Mekah, dari Madinah, dari Mesir, dan masih banyak lagi. Dan ada beberapa anak yang walillahilham atas pertolongan dari Allah yang selesai hafalan Quran 30 juz itu dengan online. Di masa sekarang hafal Al-Quran itu sesuatu yang mulia, tapi lebih mulia lagi kalau hafalannya itu diamalkan. Dan saya melihat Masya Allah guru-guru dari luar negeri ketika mengajar itu mengajarnya mereka dengan hati. Ya, saya melihat seperti itu. Dengan hati selalu memberikan nasihat, sudah menganggap anak-anak didiknya seperti anak-anak kandungnya. Masya Allah, adanya kedekatan yang sangat luar biasa. Masya Allah. Kalau pertanyaannya ibu-ibu gini, Ustazah memang kalau di online kita bisa dapat adab dari guru? Bisa. Saya merasakan itu. Jadi adab itu ternyata bukan hanya didapat ketika offline, online juga bisa dapat. Gitu ya ibu-ibu. Baik. Kemudian ibu-ibu tolong diperhatikan bahwa yang namanya menyekolahkan anak, memondokkan anak, kalau kita memang sudah angkat tangan baru kita boleh memondokkan anak. Tapi kalau kita masih bisa untuk kita didik bareng-bareng, maka yuk kita didik. Ya bismillah. Karena ini tanggung jawab besar. Ya. Tanggung jawab yang kelak kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya anak-anak itu, ibu-ibu, kalau kita pondokkan tolong sering-sering ditengok. Ya. Dulu anak sulung saya juga pernah mondok. Mondoknya di mana? Di Yogyakarta. Ya. Berapa kali pulang? Sepekan sekali. Hah? Emang ada ustadzah pondok yang begitu? Ada. Kita cari. Ya. Kalau pulang cerita terus kita kasih semangat tuh. Jadi gini kak, begini ABC. Pulang ke pondok, alhamdulillah dapat fresh, dapat nasihat lagi. Masya Allah. Bayangkan bu, ibu-ibu, saya mau tanya yang mondokin anak, kalau nengok itu berapa hari sekali? Biasanya pondoknya dia nggak boleh saya. Sebulan sekali minimal itu. Itu pun kayaknya cepet-cepet ya. Itu pun kalau dibawa keluar. Setiap hari boleh? Setiap hari. Masya Allah, gunakan kesempatan itu. Ya. Berarti kalau pondoknya membolehkan setiap hari ditengok, nih ibu-ibu. Gini. Kalau pondoknya boleh, ada peraturan setiap hari boleh ditengok. Ibu-ibu cari pondok yang dekat dengan rumah ibu-ibu. Ya, Kak Ustazah, tapi kan nggak ada di rumah saya dekat pondok yang bagus tuh, nggak ada dekat rumah saya. Saya pernah menemukan seorang jamaah dari Jakarta. Saya pernah ke sebuah pondok pesantren, diundang untuk mengisi kajian di sana. Kemudian ngobrol dengan yang mengundang panitia kajian. Beliau itu aslinya orang Jakarta. Karena anaknya mondok di suatu tempat, akhirnya beliau dan suaminya memutuskan untuk pindah. Oh, Masya Allah. Iya, mendekati pondok anaknya. Itu ada loh yang begitu, Masya Allah. Bu, gini, sebentar. Tolong didengarkan baik-baik. Anak kita itu secara tidak disadari pertumbuhannya semakin cepat. Ya. Maka di antara tugas kita sebagai orang tua adalah menemani buah hati kita dalam meraih cita-citanya. Saya juga pernah jumpa sama salah satu ustazah yang mungkin Masya Allah ustazah dan ustadz kibar ya dari kalangan orang Ahlus Sunnah, Masya Allah. Beliau ketika putrinya itu akhirnya masuk ke sebuah universitas, maka beliau dari luar pulau pindah bersama suaminya untuk menemani buah hatinya karena tidak mau buah hatinya ngekos. Tuh ada tuh jenis orang tua yang begitu. Jadi yuk kita kembalikan lagi bahwa pendidikan untuk anak kita itu pada dasarnya adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Yuk bismillah kita minta kepada Allah agar Allah mengaruniakan guru-guru yang terbaik untuk anak-anak kita.
agar Allah mengaruniakan teman-teman yang terbaik untuk anak-anak kita, dan agar Allah mengaruniakan kepada anak kita ilmu yang bermanfaat. Itu ya, wallahu taala a'lam. Barakallahu fiik Ustazah. Alhamdulillah. Sudah kita bacakan untuk pertanyaan melalui chat admin. Ini mungkin izin saya sampaikan lagi pertanyaannya. Ya. Iya, boleh. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Pertanyaannya, saya adalah ibu sambung dari 4 anak. Ya, mereka dari 2 ibu yang berbeda. Dan saat menikah, saya dan suami memutuskan untuk hijrah bersama. Sampai saat ini, namun saya belum pernah menemukan kajian khusus yang mengangkat tema tentang ibu sambung. Apa bisa Ustazah mengangkatnya suatu saat nanti? Pertanyaannya ya, Masya Allah, semoga Allah mudahkan. Dan apa ada tips khusus atau literatur sesuai sunnah yang bisa membantu saya untuk jadi ibu sambung yang baik? Jazakallah khair wa barakallahu fikum. Insyaallah. Oh iya, jazakillah khair. Saya berdiri aja ya. Baik, bismillah teman-teman yang saya cintai karena Allah. Di dalam kehidupan dunia ini terkadang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Iya enggak teman-teman? Kita berharapnya pengen punya anak kandung, tapi Allah beri ke kita bukan anak kandung. Dan bagaimana sikap kita dulu? Bagaimana sikap kita ketika kita menemukan takdir yang Allah telah tetapkan kepada kita itu ternyata berbeda dari harapan kita? Maka saya ajak dulu diri saya dan teman-teman semuanya, yuk kita mulai belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudariku, ketahuilah bahwa apa yang telah Allah beri kepada kita itu sejatinya adalah yang terbaik. Yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada sesuatu yang menurut manusia itu buruk tapi ternyata baik di hadapan Allah. Dan ada sesuatu yang menurut manusia itu baik, menurut kacamata kita baik, tapi ternyata itu tidak baik menurut Allah. Maka Allah akan memberi kepada kita sesuatu yang terbaik menurut Allah. Dan setiap apa yang Allah beri kepada kita itu pasti ada hikmahnya. Ada apa, Bu? Hikmahnya. Maka sikap kita sebagai seorang hamba adalah menerima dengan penuh ketulusan apa yang telah Allah gariskan dari segala ketetapannya. Karena ketika kita menerima, ketika kita bersyukur, maka itu akan lebih menenangkan jiwa kita. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, ketahuilah wahai saudariku, setelah kita menerima segala apa yang Allah telah takdirkan kepada kita, maka yang kedua kita menjalani apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan penuh ketulusan. Kan tadi sudah menerima. Yang kedua menjalani. Menjalaninya itu dengan penuh kenikmatan. Tidak usah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa kok kehidupanku begini, kehidupan orang lain begitu? Itu yang membuat kita sesek hatinya. Tuh. Ya sudah, kita sekarang sedang berada di dunia. Kita punya peran masing-masing. Allah tuh tahu. Kalau Allah berikan kita ujian, Allah tahu kita tuh mampu untuk mengemban ujian itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah menikmati segala episode kehidupan yang Allah berikan. Sudah dinikmati. Alhamdulillah. Ya Allah, saya menerima nih takdir Engkau. Sudah, saya mau menikmati dalam prosesnya. Semoga Engkau ridho. Yang kita harapkan tuh yaitu ridho Allah. Sudah, itu aja. Ridho Allah, jalani dengan penuh keikhlasan. Tadi syaratnya tidak boleh membandingkan dengan kehidupan orang lain. Ya. Yang ketiga, ibu-ibu, masalah ibu sambung atau ibu tiri, ketika Allah mentakdirkan
ia berada di posisi menjadi seorang ibu sambung atau ibu tiri. Maka ketahuilah bahwa Allah itu sayang kepada Anda. Siapa yang menggerakkan hati anak-anak mau ikut dengan antum, ya kan? Siapa yang menggerakkan? Allah. Ada banyak loh ibu-ibu, anak-anak yang notabene bukan anak kandung nggak mau sama ibu sambung atau ibu tiri. Ada banyak yang seperti itu. Tapi Allah yang menggerakkan hati anak-anak sambung ibu untuk bisa klik dengan ibu. Kalau sudah seperti itu, mari saya ajak ibu dan teman-teman yang mungkin punya problem yang sama, punya anak sambung, jadilah orang tua sambung yang baik untuk anak-anak sambungnya. Jadilah orang tua yang berilmu dalam menemani anak-anak sambungnya. Karena itu menjadi jariah sendiri. Walaupun itu bukan anak kandung, tapi kalau kita berusaha menjadi teladan yang baik bagi mereka, maka setiap apa yang sudah kita contohkan, kita meninggal dunia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini nih ibu-ibu. Saya pernah dapat curhatan dari seorang ibu yang qadarullah sampai hari ini tuh belum diberikan momongan oleh Allah. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi beliau mengangkat ponakan suaminya, perempuan, untuk menjadi bagian dari keluarganya. Ibu-ibu mohon untuk didengarkan. Kalau mau ngangkat anak, perhatikan kalau anaknya perempuan, maka cari yang mahram. Karena nanti banyak sekali, ini juga kisah yang ada di rumah tangga kaum muslimin. Ada banyak, saya pernah dapat juga curhatan dari seorang ibu yang mengangkat anak perempuan bukan mahramnya. Setelah balik bingung, ya, nggak boleh salaman lagi sama ayah angkatnya. Padahal biasanya salaman. Ya. Nah ini harus diingat-ingat. Intinya tadi ibunya ini ngangkat anak ya. Baik. Nah terus cerita ke saya, Ustazah, gimana ya Ustazah, apakah doanya anak angkat itu sampai kepada kita kalau kita meninggal dunia? Apakah doanya mereka itu sampai kepada kita kalau dia mendoakan kita? Saya katakan, Bu, tenang aja. Setiap doa kaum muslimin ya, mendoakan untuk saudaranya itu sampai. Jadi yang perlu kita pikirkan, nggak usah mumet-mumet sampai ndak. Nanti bagaimana? Allah itu tahu. Kalau kita sudah menjadi orang tua yang terbaik, maka Allah gerakkan hati anak-anak sambungnya untuk mendoakan. Walaupun itu bukan ibu kandung. Allah klikkan, Allah pautkan hati ibu sambung dengan anak sambung. Percayalah itu. Jadi Masya Allah ya. Kalau kemarin Ustadz Hanan tuh ada tema apa tuh? Yang nandur apa kemarin? Nah, sopo nandur bakalan ngunduh. Betul. Berarti apa dong sikap saya kalau saya punya anak sambung? Ya sudah, jadi teladan yang baik. Bimbing anak-anaknya, penuhi kebutuhannya. Karena kewajiban anak-anak itu mendapatkan kebutuhan pokok dari kedua orang tuanya. Tidak usah berpikir overthinking nanti bagaimana. Sudah dijalani. Allah nanti yang akan berikan bonus-bonus dari arah yang kita tidak pernah menduga. Ya, begitu ya ibu-ibu. Semangat bagi teman-teman yang diberikan amanah anak-anak sambung. Jadilah orang tua yang terbaik. Jadilah orang tua yang menjadi bintang di hadapan Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak pernah tidur. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang senantiasa melihat apa yang dilakukan oleh hambanya. Dan semoga dengan niat kita mendapatkan ridha Allah, semoga Allah memasukkan kita semuanya ke dalam jannahnya. Amin. Allahumma amin. Insyaallah ya, barakallahu fiik Ustazah. Alhamdulillah. Ya banyak faedah kembali ya yang kita dapatkan dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Yang Masya Allah semoga juga bisa mendapat menjadi manfaat buat kita semua. Ya mungkin karena sudah dua pertanyaan dari chat admin gitu ya. Nanti bagi pertanyaan yang tadi sudah dibacakan, boleh yang bersangkutan menghubungi admin untuk mendapatkan souvenir, Masya Allah. Ya, saya akan memilih salah satu pertanyaan yang dituliskan. Atau Ustazah mau memilih kira-kira pertanyaan mana, nanti boleh saya bacakan.
Saya bacakan dulu ya Ustazah. Boleh, boleh, Ya, boleh. sudah ada satu pertanyaan yang insya Allah sudah dipilihkan oleh Ustazah. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Saya kadang merasa was-was atau tidak tenang jika suami belum pulang. Nah ini kayaknya banyak ini Ibu. Ibu ya, apalagi manten baru. Nah itu. Tapi tadi katanya kalau sudah lama pernikahannya nggak ini lagi Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Tapi ini sepertinya mungkin kisahnya berbeda Ustaz. Apa tuh kisahnya ibu-ibu ya, didengarkan yuk. Jadi ini ummahat yang was-was tidak tenang jika suami belum pulang atau pulangnya tidak tepat waktu melebihi jam biasanya. Ternyata karena suami beliau sebelumnya meninggal karena kecelakaan qadarullah. Dan beliau sepertinya sudah punya pengalaman pahit ya Ustazah ya. Qadarullah ada musibah waktu itu. Saat itu umur kami 25 tahun dengan mempunyai anak usia 9 bulan. Qadarullah. Lalu beliau ini menikah lagi, namun rasa was-wasnya itu tetap ada. Takut terjadi apa-apa dengan suami yang saat ini. Bagaimana cara menata hati untuk lebih ikhlas atas takdir Allah? Jazakallah khairan. Masya Allah, barakallahu fiki. Penanyanya ada di sini ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita hati yang tenang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keyakinan yang mantap kepada Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dan pasangan-pasangan kita. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, ketahuilah bahwa was-was itu datang dari syaitan. Ya, kalau kita tahu bahwa was-was itu datang dari syaitan, apa yang mesti kita lakukan ketika menunggu suami kita datang ke rumah? Yang perlu kita lakukan ibu-ibu agar was-was itu tidak masuk, maka sibukkan diri kita dengan berbagai macam amal saleh. Was-was itu akan masuk kalau kitanya nggak ngapa-ngapain. Kalau kitanya bengong, maka was-was masuk, pikiran-pikiran jelek masuk. Tapi kalau kitanya sibuk baca Al-Quran, sibuk nemenin anak belajar, sibuk sholat sunnah, maka insya Allah was-was ini atas izin Allah hilang. Ya, Bu, biasanya saya mau tanya nih, ibu-ibu di Gresik ini kalau nunggu suaminya pulang kerja ngapain? Hah? Tidur? Apa? Belajar. Masya Allah. Sudah ada jadwalnya belajar ya? Oke, bagus. Ada yang belajar, ada yang tidur, ada yang apa lagi? Masak, beberes rumah. Masya Allah. Main. Masya Allah. Oke. Kalau itu adalah sesuatu yang mubah di dalam Islam maka boleh. Tapi hati-hati jangan sampai menunggu suami pulang kerja nonton drama Korea, nonton sinetron. Ya, itu ngefek banget loh Bu. Gini loh. Jadi orang wanita itu kan lebih baper ya. Wanita itu lebih baper kalau habis nonton sinetron atau drama Korea. Biasanya kalau sinetronnya sedih ikut nangis. Ya. Sampai akhirnya suaminya datang, suaminya bingung. Pas suaminya datang kok nggak dibikinin minuman malah nangis sesenggukan. Suaminya bilang perasaan baru kemarin transfer kok masih nangis ya gitu ya. Baru kemarin saldonya naik kok masih nangis. Kenapa? Ujung-ujungnya karena habis nonton drama Korea. Nah, jadi sambil menunggu suami, maka sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Oke? Baik. Kalau sudah menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, masih ada rasa takut, apalagi tadi Masya Allah yang bertanya punya trauma kali ya. Punya sebuah kejadian yang mungkin itu membuat akhirnya belum bisa tenang, maka diantara caranya adalah minta kepada Allah. Minta kepada Allah agar dihilangkan rasa takut itu. Katakan pada diri kita bahwa Allah Azza wa Jalla itu telah menetapkan setiap takdir sesuai dengan waktunya.
Tidak ada yang bisa memberikan madarat atau bahaya kalau Allah belum memberi. Jadi kita perbanyak berbaik sangka sama Allah. Insya Allah suamiku baik-baik saja. Insya Allah suamiku sedang dalam perjalanan pulang, gitu loh. Katakan pada diri kita sesuatu yang positif, ya. Dan minta kepada Allah ketenangan jiwa. Ya Allah, kalau dulu suamiku meninggal kecelakaan karena memang sudah ditakdirkan begitu. Dan saya memohon kepada Engkau untuk suami yang kedua ini, semoga Engkau jaga, wahai Rabbku. Teman-teman pernah enggak teman-teman meminta kepada Allah agar diwafatkan dengan suaminya dalam waktu yang berdekatan? Enggak pernah minta? Saya ada kisah. Kisah suami istri, ini kisah nyata, kisah nyata. Kisah suami istri, Bu, kisah nyata ya. Yang mana di Jogja, di Jogja. Suaminya dan istrinya meninggal dalam satu hari. Cuman beda jam. Iya. Dan aduh merinding saya kalau cerita ini ya. Kedua-duanya ini Masya Allah terkenal, ya dikenal oleh masyarakat tuh suami istri yang Masya Allah deh gitu loh. Yang soulmate banget gitu ya. Masya Allah, kemana-mana bareng tuh. Dan ini bener-bener Masya Allah ya, itu diwafatkan dalam hari yang sama, cuma beda jam aja. Terus anaknya cerita, anaknya bilang, akhirnya kita semua tahu, anaknya bilang, kalau bapak sama ibu tuh suka ngobrol sama kami di meja makan gitu, terus bilang katanya, saya tuh berdoa sama Allah, ya Allah saya tuh nggak sanggup kalau ditinggal duluan sama pasangan. Kata ibunya, Pah saya mau berdoa semoga kita kalau menghadap Allah berbarengan ya, katanya kita. Bapaknya juga sama, ayahnya juga sama katanya, begitu doanya. Dan Allah tuh nggak pernah tidur, Allah tuh benar-benar mengijabah doa hambanya coba. Dalam satu hari walaupun nggak barengan gitu ya, tapi Masya Allah benar-benar Allah ijabah. Jadi boleh teman-teman berdoa begitu boleh. Yang nggak boleh tuh doa gini, ya Allah tolong wafatkan saya dan suami hamba setengah jam lagi, itu yang nggak boleh. Ya, iya itu yang nggak boleh. Tapi kalau ibu-ibu berdoa, ya Allah wafatkanlah hamba dan suami hamba di kota Madinah. Ya Allah jadikanlah kami penghuni kubur baki. Itu boleh. Ya Allah saya tuh orang yang engkau tahu, saya tuh orang yang kalau ditinggal pasangan tuh rasanya seperti apa? Setengah jiwa melayang gitu misalnya. Ya Allah berikanlah kepada kami ya Allah akhir kehidupan yang baik ya. Boleh berdoa ibu-ibu. Jadi begitu ya, tetap berbaik sangka sama Allah. Insya Allah nanti suami yang kedua ini insya Allah Allah akan jaga baik-baik saja. Ya amin, Allahumma amin. Begitu ibu, monggo silakan. Wallahu ta'ala alam. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.